Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat datang kembali di pertemuan kedua mapel keterampilan animasi menggunakan Blender. Jadi minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui singkat tentang Blender. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang basicnya Blender. Jadi kali ini saya akan menggunakan mouse, kameranya saya matikan. Jadi seperti inilah tampilan awalnya. Kemarin kita juga sudah bahas ini. Jadi kita akan belajar tentang objek-objek primitif di Blender. Jadi salah satunya adalah cube ini. Kemudian ini saya aktifkan dulu. Iya. Jadi sebagai sekelas informasi, untuk penggunaan Blender ini sangat memanfaatkan shortcut. Jadi pencet-pencet tombol di keyboard untuk mempercepat kinerja kita. Jadi dalam bekerja di 3D view ini nanti cepatnya kalau kita pakai pencet-pencet tombol di keyboard. Ya. Jadi ini adalah cube. Jadi selain cube itu ada kemarin kita untuk menambahkan objek dengan cara shift A, atau di sebelah sini ada yang tulisan add mesh. Jadi ada yang namanya plane. Kalau plane ini, jadi sebelum kita lanjut saya jelasin dulu. Jadi di 3D itu ada 3 istilah penting, yaitu adalah vertex. Vertex itu adalah titik untuk membuat sebuah shape atau objek. Cek ya. Jadi yang pertama vertex itu titik-titik. Jadi semisal ini adalah objek plane atau kotak. Kotak ya, kotak segi 4. Itu mempunyai 4 vertex. Kemudian selain vertex ada yang namanya edge. Ini vertex, ini edge. Edge itu garis, atau kalau dalam bahasa lainnya rusuk. Nah, jadi untuk persegi ini mempunyai 4 rusuk. Kemudian yang satu lagi adalah face atau sisi. Jadi untuk kotak mempunyai 1 sisi. Nah, ini untuk plane. Kemudian kalau kita kembali ke cube tadi, jadi ada berapa vertex untuk cube? Ada 8. Kita coba ke sini. Bagian atas 4, bagian bawah 4. Kemudian untuk edge-nya ada 12. Nah, untuk face ada 6. Jadi ini cube. Kemudian itu tadi menambah, kalau mau menghapus bisa pencet tombol del atau kita pencet tombol X kemudian klik delete. Kemudian kita ada objek lainnya circle, ini lingkaran. Kemudian ada lagi yang namanya UV sphere. UV sphere itu bulat. Nah, bulatnya di bangun 3D itu enggak semata-mata bulat. Dia itu terdiri dari banyak face dan banyak vertex. Nah, ini. Jadi membentuk bola. Jadi saya ulangi lagi, kalau UV sphere itu pasti ada satu menu lagi di bawah. Kita buka. Kita mau membagi sisinya ini menggunakan berapa segmen. Kalau mau yang agak kasar ini seperti ini.
Kalau ingin agak halus seperti ini, dengan catatan semakin banyak maka semakin banyak vertex, semakin banyak face, itu juga semakin banyak memori. Jadi hal seperti ini nanti perlu kita pelajari bagaimana mengoptimalkan banyaknya vertex tapi kualitasnya tetap terlihat bagus. Jadi terlihat bagus, nggak harus menggunakan vertex yang banyak, detail yang banyak. Ada triknya, nanti kita pelajari. Nah, ini untuk lingkaran. Kemudian ada lagi yang namanya icosphere. Nah, untuk icosphere ini dia tidak, face-nya tidak kotak tapi segitiga. Kemudian ada silinder atau tabung, ini sama dengan UV sphere. Dia punya menu lagi, mau dibuat seberapa detail face-nya, halus banget. Nah, tapi ini banyak vertex. Kemudian di pojok kanan ini kita juga bisa melihat berapa memori yang dimakan. Tidak terlalu pengaruh sih. Nanti ketika bikin sesuatu yang agak gede, agak kompleks, nanti ini akan kelihatan perbedaannya untuk detail-detail penting seperti ini. Ya, itu untuk silinder. Kemudian ada lagi kerucut, sama dia juga bisa seberapa detail, mau jadi seperti ini. Kemudian ini bisa radiusnya. Oke, kemudian ada lagi terus. Nah, ini donat, untuk donat. Jadi ini sama, jadi kita bisa membuat seberapa detail. Oke, kalian bisa coba-coba. Ada lagi, nah ini yang keren, monkey tadi. Nah, jadi itu objek-objek dasar di Blender yang paling sering digunakan untuk melakukan modeling. Jadi kita sudah melakukan add object, kemudian delete object. Untuk shortcut sambil jalan, untuk navigasi dan transformasi kita ulangi. Untuk rotasi itu menggunakan R. Di sebelah kanan ini ada tampilan apa aja yang saya pencet, apa aja yang saya klik. Rotasi, kemudian G untuk geser, enggak lah, G untuk grab. Kemudian apa kemarin, S untuk scale. Kemudian kita bisa menggunakan sumbu Z, X, Y, R, Z, X, Y. Ya itu. Kemudian kalau kita mau menambah objek yang beberapa objek, misal menggunakan UV sphere, kita geser ke sini, terus tambah ico, kita geser ke sini, terus silinder geser ke sini, kon geser ke sini, kemudian terus kita geser ke sini. Nah, ini untuk yang versi ini itu kliknya menggunakan klik kanan. Jadi untuk seleksi itu menggunakan klik kanan. Untuk yang versi terbaru, kalian bisa ini sebenarnya bisa disetting sesuai kemampuan, semua sesuai keinginan. Jadi bisa kalian rubah menggunakan klik kiri kalau mau, nanti di settingan. Nah, jadi selain itu untuk navigasinya, untuk merotasi seperti ini itu menggunakan klik tengah. Jadi emang lebih nyaman kalau menggunakan mouse. Kalau tidak menggunakan mouse, kalian bisa rotasi seperti ini bisa dilakukan dengan tombol yang di sebelah sini.
jadi diklik. Nah, seperti ini bisa. Enaknya Blender terbaru seperti ini, Blender lama nggak bisa. Kemudian untuk zoom itu menggunakan mouse scroll ke atas, ini scroll ke bawah, atau dengan kontrol klik tengah, maju mundur. Ding, ding. Nah, ini navigasinya. Ini rotasi. Ini kalau klik tengah kita geser seperti ini. Kalau menggunakan shift itu kita geser kanan kiri atas bawah. Kalau pakai kontrol itu ngezoom. Kalau nggak pakai kontrol atau shift, cuma klik tengah aja, itu ngerotasi. Ya, seperti itu. Itu navigasi. Kemudian selanjutnya adalah shading view-nya. Shading view ini defaultnya menggunakan shading view seperti ini. Untuk bisa melihat tembus pandang ada lagi yang namanya ini wireframe. Kita bisa melihat tembus ke dalam, bisa melihat rusuk-rusuknya. Nah, kemudian yang satu ini material view. Nah, kalau yang satunya lagi sebelah kanan sini, ini namanya render view. Jadi render view ini nanti ya yang akan muncul di hasil renderan seperti ini, yang muncul di kamera. Jadi letak cahaya di sini kalau kita geser misal, nah mempunyai pengaruh terhadap bayangan dan lampu. Itu navigasi. Kemudian ada satu lagi yang paling sering digunakan untuk mempermudah editing model dan sebagainya, yaitu menggunakan di sini view, ada nggak ya, select object. Oh, ini view point. Jadi kalau kalian pencet 1 itu tampak depan. Nah, sebelum ini kalian harus ke edit preferences, kemudian input. Yang ini dicentang. Biasanya ini enggak kecentang defaultnya. Agar bisa menggunakan tombol-tombol yang tombol-tombol angka yang ada di keyboard. Kalau enggak ini enggak bisa. Kemudian di save. Nah, jadi ini bisa digunakan. 1 itu tampak depan, 3 itu tampak samping kanan, kemudian 7 itu tampak atas, dan 0 itu tampak kamera. Jadi ini view kamera. Jadi kalau baca 0 view dari kamera. Kemudian satu lagi 5 itu untuk mengganti perspektif dari ortografik atau ke perspektif. Nah, ini perspektif ortografik. Ada yang tahu bedanya? Ya, kalau perspektif itu tampilannya ya perspektif seperti di dunia nyata. Jadi semisal ya, ini kita panjangkan ke sumbu Y. Nah, jadi kalau kita luruskan seperti ini, semua seperti pandangan manusia, semakin jauh benda itu semakin terlihatan kecil. Tapi kalau pakai kita pencet 5 ortografik, itu kalau kita lihat dari sini sama yang paling ujung itu besarnya sama. Ya, seperti itu. Selain untuk ada beberapa fungsinya, selain untuk seni, nanti ini ortografik sangat berguna untuk editing. Nanti kita akan bahas. Nah, itu untuk navigasi view kamera. Oke, saya rasa cukup. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan coba lagi langsung melakukan modeling. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.